Pagi itu, Kamis 10 Juli 2025, langit Gaza kembali bergemuruh. Brigada Al-Hazam dari sayap militer Hamas melancarkan penyergapan mendadak terhadap posisi tentara Israel di wilayah Abbasan Al-Kabira, timur Khan Yunis. Target mereka jelas, kendaraan lapis baja dan pasukan IDF. Dengan rudal anti-tank Al-Yasin 105, mereka menghantam tank Merkava serta pengangkut personel. Seorang anggota Al-Hazam yang dikenal sebagai Peter Hamas, mengaku sempat berusaha menangkap seorang tentara Israel hidup-hidup. Namun karena kondisi yang tak memungkinkan, ia akhirnya menembak mati tentara itu dan menyita senjatanya. Helikopter militer Israel terlihat mendarat di lokasi sesaat setelahnya, mengevakuasi korban dan menyisir area. Serangan ini bukan yang pertama. Sehari sebelumnya, Al-Hazam juga menargetkan ekskavator militer Israel yang membawa 2 tentara menggunakan RPG. Dalam operasi lain, sebuah alat peledak rakitan berkekuatan tinggi diledakkan, menghantam kendaraan militer IDF, dan memicu ledakan hebat. Di sektor lain, Brigada Al-Qassam menyergap tentara Israel dari dalam terowongan bawah tanah. Mayat salah satu korban coba dievakuasi oleh IDF, namun digagalkan oleh gempuran beruntun dari pasukan perlawanan. IDF kemudian mengakui bahwa salah satu tentaranya, Sersan Mayor Cadangan Abraham Azulai, yang berusia 25 tahun, tewas dalam bentrokan tersebut. Azulai merupakan operator alat berat dari unit teknik tempur Komando Selatan dan berasal dari permukiman Zikim, tepi barat. Upaya Hamas membawa jasad korban digagalkan oleh tentara Israel lain yang berjaga di sekitar lokasi. Sementara itu di luar Gaza, tekanan terhadap Israel meningkat. Pada Kamis pagi, militer Israel mengidentifikasi peluncuran rudal dari wilayah Yaman. Sirene peringatan meraung di Yerusalem, Israel Tengah, dan sejumlah pemukiman di tepi barat. Sistem pertahanan udara Iron Dome segera diaktifkan dan berhasil mencegat ancaman tersebut. Tidak ada laporan korban atau kerusakan signifikan, meski serpihan rudal jatuh di beberapa lokasi. Serangan ini menyusul insiden pada Senin 7 Juli dini hari, di mana 2 rudal diluncurkan dari Yaman sebagai balasan atas gempuran udara Israel ke wilayah tersebut. Belum reda dari itu, Bandara Internasional Ben Gurion kembali dihantam pada malam Kamis. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, mengklaim bahwa rudal balistik Zulfikar telah menghantam langsung bandara utama Israel, melumpuhkan seluruh aktivitas penerbangan. Sirene serangan terdengar di lebih dari 300 kota, jutaan warga sipil bergegas mencari perlindungan. Dalam pernyataannya, Sari bersumpah akan terus memperluas operasi militer selama agresi terhadap Gaza berlanjut, termasuk memperketat blokade laut terhadap Israel. Tak lama setelah serangan rudal dari Yaman itu, media pemerintah Israel buru-buru mengklaim bahwa semua sistem pertahanan berjalan sempurna dan bahwa tidak ada satu pun kerusakan berarti. Namun anehnya, siaran langsung dari Bandara Ben Gurion justru memperlihatkan antrean panjang warga Israel yang berebut tiket pesawat ke Siprus. Sayangnya, pesawatnya sudah hangus duluan. Di tempat lain, suasana makin kacau. Rakyat sipil Israel yang biasanya percaya pada Iron Dome, kini mulai bertanya-tanya apakah dome-nya masih dari besi, atau sudah diganti dengan wajan Teflon. Salah satu komandan mereka bahkan dilaporkan berkata sambil tertawa, "Kami tak cuma bawa RPG, tapi juga rasa percaya diri." Di sisi lain, IDF terlihat kebingungan. Bukan hanya karena serangan mendadak, tapi juga karena mereka bingung menjelaskan ke publik mengapa tank seharga jutaan dolar bisa dibobol hanya dengan rudal buatan bengkel lokal. Dalam pertemuan darurat Kabinet Perang Israel, Perdana Menteri Netanyahu disebut sempat menggebrak meja lalu berkata, "Kita butuh solusi."
Sayangnya, solusinya justru datang dari staf dapur yang mengira itu soal kekurangan pasokan kopi di bunker. Media internasional mulai menyoroti pergeseran narasi. CNN menyebutnya sebagai konflik tak seimbang di mana pasukan bersenjata super canggih kewalahan menghadapi lawan dengan sandal jepit dan semangat kemerdekaan. Di sosial media, tagar Bring Back the Tank mulai viral, merujuk pada tank Merkava yang ditinggal kabur oleh krunya saat disergap di Khan Yunis. Bahkan netizen Arab menyindir, tanknya tinggal, mentalnya ikut kabur. Di markas besar PBB, para diplomat sibuk menyusun resolusi yang pada akhirnya tak akan dibaca siapapun. Sementara juru bicara IDF mengaku sedang melakukan investigasi menyeluruh. Sebuah kalimat yang oleh warga Gaza sudah diterjemahkan sebagai kami panik dan butuh alasan. Sementara itu di Yaman, Brigadir Yahya Saree terlihat lebih santai. Dalam pidatonya ia berkata, kami tidak hanya akan kirim rudal, tapi juga kirim sinyal bahwa pembantaian di Gaza tak akan kami biarkan tanpa balasan. Dan ketika ditanya oleh wartawan tentang target serangan berikutnya, ia menjawab, tunggu saja. Kami Yaman, bukan Yamin. Yang satu bersayap, yang satu bersenjata. Sebuah humor gelap yang tak bisa ditertawakan oleh warga Tel Aviv, yang semalam belum tidur, gara-gara sirene terus-menerus berbunyi. Namun satu hal yang jelas, semakin banyak wilayah Israel yang jadi target, semakin banyak juga warga yang tiba-tiba jadi ahli geopolitik dadakan di TikTok, lengkap dengan peta, teori konspirasi, dan grafik buatan Canva. Dunia pun hanya bisa menyaksikan, karena di balik layar ledakan dan propaganda, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Seberapa lama Israel bisa terus menyangkal realita sebelum kenyataan menghantam lebih keras dari rudal balistik Zulfikar? Sementara itu, dari dalam bunker pertahanan nasional Israel, para pejabat tinggi IDF sibuk berdebat soal satu hal yang sangat vital. Siapa yang lupa memperbarui langganan sistem Iron Dome Plus? Seorang kolonel senior dilaporkan berkata, kita masih dapat uji coba gratis sampai akhir bulan. Di saat yang sama, jaringan komunikasi militer kacau karena sinyal radar terganggu, bukan oleh serangan musuh, tapi karena para prajurit sibuk nonton TikTok dari Gaza yang memperlihatkan roket Hamas diberi nama hadiah ulang tahun untuk Netanyahu. Di lapangan, pasukan Israel semakin kewalahan. Unit teknik yang seharusnya memperbaiki tank, kini malah sibuk menyelamatkan drone mahal yang jatuh di atap rumah warga Palestina setelah diserang burung merpati lokal. Salah satu teknisi bahkan mengaku, kami lebih takut pada batu dan kabel listrik di Gaza ketimbang roket Iran. Sementara itu, di Khan Yunis, para pejuang Hamas merayakan keberhasilan operasi mereka dengan cara yang cukup unik. Memposting video penyergapan berdurasi 15 detik dengan filter Instagram dan caption IDF, I don't fear. Video tersebut viral dalam waktu 30 menit, dan memicu peringatan dari TikTok Israel, yang menyatakan konten itu melukai perasaan tentara. Di sisi diplomatik, Tel Aviv kembali mengirimkan nota protes ke Dewan Keamanan PBB. Namun surat itu tidak dibalas, karena sebagian besar anggota Dewan masih sibuk mencari tahu kenapa VPN mereka terhubung ke Yaman dan bukan Swiss. Dalam konferensi pers berikutnya, juru bicara pemerintah Israel menyalahkan penyusupan Iran di balik semua kekacauan ini. Namun ironisnya, ketika ditanya bukti keterlibatan Iran, ia hanya menunjukkan gambar rudal dan satu tangkapan layar dari akun Twitter bertuliskan Death to Zionists, yang ternyata berasal dari akun parodi. Di sisi lain, Iran malah tampak lebih santai dari biasanya. Seorang pejabat tinggi militer Iran muncul di televisi sambil minum teh saffron dan berkata, kami hanya menonton, sambil menghitung mundur. Ketika wartawan bertanya apakah Iran akan ikut terlibat secara langsung, ia tersenyum dan berkata, kami tidak perlu ikut. Musuh sudah hancur oleh ilusi keperkasaannya sendiri. Kata-kata itu segera viral dan dijadikan slogan pada mural-mural di Teheran dan Aleppo. Kembali ke Gaza, perlawanan lokal semakin kreatif. Selain roket dan RPG,
Kini mereka juga meluncurkan drone yang membawa loudspeaker dan memutar lagu-lagu dangdut versi Arab sebagai bentuk perang psikologis. Seorang tentara Israel dilaporkan mengalami kebingungan mental setelah mendengar remix lagu Enta Omri diselingi suara takbir dan sirene. Di pangkalan militer Ashkelon, pasukan IDF menghadapi masalah lain yang tak terduga. Baterai cadangan untuk Iron Dome habis, karena pengiriman dari Amerika Serikat terlambat akibat pemogokan pekerja pelabuhan. Akibatnya, sistem pertahanan harus dinyalakan dan dimatikan secara bergiliran, seperti listrik di negara dunia ketiga. Sementara warga Israel mulai panik dan menyerbu supermarket untuk memborong lilin air minum dan tiket pesawat ke luar negeri. Situasi di dalam negeri berubah jadi kekacauan yang disamarkan dengan istilah resesi pertahanan nasional. Pasar saham Tel Aviv anjlok, nilai tukar shekel goyah, dan warganet lokal mulai menyindir pemerintah dengan meme. Kita habiskan miliaran untuk teknologi, lalu kalah oleh bocah-bocah dengan sandal jepit dan niat baja. Di sinagog, para rabi mulai memimpin doa bersama, memohon perlindungan dari serangan berikutnya. Sementara di kafe-kafe elit Tel Aviv, orang-orang mulai berdebat soal apakah sudah saatnya pindah ke Argentina, atau setidaknya mendaftar jadi warga negara Kanada. Di sisi lain dunia, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengadakan sidang darurat, yang seperti biasa dimulai dengan pernyataan keras, dilanjutkan dengan kecaman diplomatik, dan ditutup dengan kami sangat prihatin. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa benar-benar menghentikan badai yang sedang bergulung di Timur Tengah. Di balik asap dan ledakan, satu hal menjadi jelas, ini bukan lagi sekadar konflik politik, melainkan pertarungan citra, simbol, dan kepercayaan. Pejuang Palestina tidak hanya menyerang fisik Israel, tapi juga keangkuhan yang dibangun selama puluhan tahun lewat propaganda militer. Israel yang selama ini mengklaim diri sebagai satu-satunya kekuatan super di kawasan, kini mendapati dirinya dilucuti, bukan hanya secara senjata, tapi juga secara moral. Ketika rakyat Gaza merayakan keberhasilan menembus sistem pertahanan super mahal, hanya dengan improvisasi dan semangat mati syahid, rakyat Israel mulai bertanya, benarkah kami sekuat yang selama ini kami percaya? Dan dari kejauhan, dunia menyaksikan sebuah benteng modern mulai retak, bukan karena palu, tapi karena keyakinan kecil yang terus dipupuk dalam gelap, hingga meledak dalam terang. Di tengah hiruk-pikuk kekacauan internal, Netanyahu akhirnya memutuskan satu langkah yang sudah ia simpan di laci sejak awal serangan balasan besar-besaran. Ia berdiri di hadapan kamera nasional dengan mata merah, dasi miring, dan suara bergetar menahan emosi. Bukan karena kematian tentaranya, tapi karena jajak pendapat menunjukkan elektabilitasnya anjlok 18% dalam 2 hari terakhir. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh, ujarnya sambil mengetuk meja. Meski sebenarnya yang diketuk bukan meja perang, melainkan meja dapur di ruang bawah tanah kediamannya yang disulap jadi ruang darurat. Beberapa jam setelah pidato itu, langit Gaza berubah menjadi pabrik petasan raksasa. F-35 menukik dari utara, drone Hermes melintas dari selatan, dan rudal-rudal Jericho mulai menghantam titik-titik yang katanya target militer. Tapi entah kenapa selalu jatuh di sekitar rumah sakit, sekolah, atau truk pengantar roti. Dunia kembali mengutuk, Israel kembali mengabaikan, dan televisi nasional kembali memutar klip video tua tentang roket Qassam, sambil berkata, lihat, mereka mulai duluan. Di Washington DC, Presiden Amerika Serikat yang saat itu sedang menghadiri turnamen golf veteran, diminta turun tangan. Dengan wajah kaget seperti baru dibangunkan dari mimpi, ia berkata, kami mendukung hak Israel untuk membela diri, dan kami juga mendukung solusi 2 negara. Tapi jangan sekarang, saya lagi di hole ke-17. Meski pernyataannya ambigu, Pentagon sudah lebih dulu mengirim kapal induk tambahan ke Laut Tengah. Alasan resminya, menjaga stabilitas kawasan. Alasan sebenarnya, menjaga kontrak senjata tetap cair. Kapal USS Abraham Lincoln, yang ironisnya dinamai Presiden Penghapus Perbudakan, kini mengawal jet-jet pengebom menuju wilayah yang sejak lama diperbudak oleh blokade. Iran merespons dengan gaya khas mereka, tidak frontal, tapi menggetarkan.
Sejumlah rudal diluncurkan dari Irak dan Suriah, tapi tanpa klaim resmi. Namun seorang pejabat Garda Revolusi berkata dalam wawancara eksklusif, "Jika kita mau serius, Tel Aviv bisa berubah jadi Tokyo, 1945 dalam 3 jam. Ancaman ini dianggap lebay oleh media barat. Namun, diam-diam NATO mengaktifkan tingkat siaga tertinggi." Di Moskow, Presiden Rusia menyaksikan dari layar lebar sambil menyeruput vodka. Ia tak berkata banyak, hanya memberi komentar dingin, "Menarik. Mungkin ini saatnya kami jual S-500 ke siapapun yang mau." Cina? Mereka diam. Diam seperti paus dalam tsunami, tidak bergerak tapi terasa beratnya. Beijing tahu, setiap bom yang meledak di Gaza adalah suara kas ke dalam kantong bisnis senjata mereka. Kembali ke Israel, serangan balasan yang mereka klaim akurat, ternyata menjungkir balikan semua akurasi moral. Di Rafah, satu keluarga utuh hilang. Di Khan Yunis, ambulans dihantam rudal pintar yang terlalu pintar untuk mengenali simbol palang merah. Media internasional membingkai semua ini dengan frasa favorit mereka, situasi kompleks. Sementara di platform X, dulu Twitter, sebelum jadi arena gladiator geopolitik, warganet dari seluruh dunia menyaksikan live stream kehancuran dengan dua pilihan kutuk atau tepuk tangan. Di tengah itu semua, muncul kembali suara-suara dari generasi muda yang kecewa, marah, dan muak. Mereka membuat meme, membuat lagu, membuat puisi kemarahan. "Kami tidak lahir untuk jadi penonton pembantaian," tulis satu pengguna dari Jakarta. Tapi tampaknya PBB lahir untuk itu, balas pengguna lain dari Istanbul. Dunia mendidih, bukan hanya karena perang, tapi karena lelah melihat siklus berulang. Israel menyerang, dunia mengutuk, Amerika Serikat mendukung, rakyat Palestina dikubur, media bingung memilih narasi, lalu semua diam, sampai siklus dimulai lagi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Serangan dari Yaman masih berlanjut, Irak mulai bergetar, Lebanon diambang meledak, dan di Iran, pusat komando rudal strategis mulai dibuka. Seorang analis militer di Al Jazeera berkata dengan nada sinis, "Kalau ini bukan prolog perang dunia, maka ini latihan umumnya." Dunia tampaknya makin mendekat ke satu titik. Bukan perdamaian, tapi riset besar-besaran. Dan ketika semua pihak menuding siapa yang salah, yang benar-benar kalah hanyalah mereka yang tak pernah masuk hitungan. Para warga sipil, anak-anak yang kehilangan ibu, pria tua yang kehilangan rumah, dan wanita yang kehilangan segalanya kecuali keberanian untuk bertahan hidup. Dunia terus berputar, tapi poros moralnya semakin miring. Setelah hampir 2 minggu dihajar dari segala arah, dari Gaza, dari Yaman, dari Lebanon Selatan, dari Irak Barat, pemerintah Israel tiba-tiba menggelar rapat Kabinet Keamanan Nasional yang berlangsung 8 jam tanpa jeda makan siang. Seorang menteri dilaporkan pingsan karena tekanan darah naik setelah tahu rudal balistik dari Yaman hampir mengenai depot amunisi rahasia di Dimona. Netanyahu muncul di akhir pertemuan dengan wajah lebih pucat dari biasanya, dan berkata pelan tapi dingin, "Kita akan pertimbangkan opsi nuklir taktis." Kalimat itu membuat ruangan hening. Bahkan burung merpati di luar jendela berhenti berkicau. 3 jenderal sempat mencoba menenangkan situasi, menyarankan untuk sekadar meningkatkan serangan udara, dan bukan menyetel ulang sejarah manusia. Tapi Netanyahu hanya menatap mereka dengan mata kosong, seperti seseorang yang sudah putus asa, bukan karena kalah, tapi karena citranya jatuh di media sosial. Dunia langsung geger. Koran-koran dari Paris sampai Islamabad menampilkan judul besar, "Israel mainkan kartu terakhir." Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran langsung memanggil Dewan Keamanan Revolusi. Dalam waktu 36 jam, semua pasukan elit Quds diberi status siaga penuh, jaringan sel tidur di Asia dan Eropa diaktifkan, dan satu kalimat dikeluarkan ke media. "Jika kalian membuka pintu neraka, kami akan pastikan kalian tenggelam di dalamnya." Sementara itu, di Laut Merah, kapal logistik Israel yang sedang membawa sistem radar dari Jerman dihantam rudal jelajah dari arah barat daya, diduga dari wilayah kontrol Houthi. Kapal itu terbakar dan tenggelam dalam waktu 18 menit. Militer Israel menyebutnya insiden teknis. Namun dunia tahu perang kini resmi menjalar ke laut. Kapal-kapal dagang mulai menghindari jalur Suez, harga minyak melonjak, dan pemilik saham perusahaan asuransi maritim mulai panik seperti pemain sirkus yang sadar tali pengamannya dipotong. Di medan darat, Israel mulai menggila.
Setiap 30 menit, ada rudal diluncurkan ke Gaza. Tapi anehnya, makin banyak bom dijatuhkan, makin banyak rekaman video muncul dari reruntuhan yang memperlihatkan anak-anak Palestina berdiri tegak di tengah puing, sambil berkata dengan suara pelan, "Kami tidak takut." Dan ketakutan itu justru pindah ke Tel Aviv, di mana ribuan warga mulai membanjiri bandara, mencoba keluar negeri sambil membawa koper, stroller bayi, dan seekor anjing Golden Retriever yang mengenakan rompi anti peluru. Di sosial media, warganet makin brutal. Beberapa akun aktivis Israel mulai mempertanyakan apakah ini semua benar-benar soal pertahanan, ataukah ego sekarat dari elit tua yang tak ingin pensiun tanpa meninggalkan jejak sejarah berupa krater radioaktif di peta dunia. Amerika mulai gelisah. Presiden AS yang sebelumnya mengaku sedang memantau situasi kini mulai terlihat duduk di Situation Room lebih lama dari biasanya. Bukan karena sibuk, tapi karena takut jika pulang ke kamar, ia akan melihat notifikasi. Israel telah meluncurkan senjata nuklir. Di Eropa, pemimpin-pemimpin mulai gelisah. Presiden Prancis menyebut situasi ini sebagai krisis moral peradaban. Kanselir Jerman mengatakan, kita mendekati titik di mana perjanjian internasional hanyalah kertas toilet yang mahal. NATO mengadakan pertemuan darurat, namun seperti biasa, tidak menghasilkan apa-apa kecuali kopi gratis dan sebuah hashtag baru Diplomacy Now. Rusia masih diam, tapi mendekatkan kapal selam nuklirnya ke Laut Tengah. China mengumpulkan data dan menyimpan semuanya dalam folder berjudul In Case They All Fail. Di Gaza, suara azan dan suara ledakan kini bersahutan. Tapi satu hal tak berubah, keberanian. Seorang remaja, sambil membawa adiknya yang terluka di punggung, berlari di lorong rumah sakit yang runtuh. Kamera sempat menangkap wajahnya. Tatapan itu bukan milik korban, melainkan milik seorang yang tahu bahwa ia telah dilahirkan bukan untuk tunduk. Di langit, jet tempur Israel menari seperti malaikat maut yang tak sabar memetik nyawa. Tapi di bawah, orang-orang biasa yang tak punya bom, tak punya peluru, tak punya hak atas berita utama, terus bertahan, bukan karena mereka tak takut mati, tapi karena mereka percaya hidup layak diperjuangkan, bahkan di bawah bayang-bayang bom nuklir. Dan kini, dunia berdiri di tepi jurang. Satu kesalahan lagi, satu tombol ditekan, satu ego tersulut, dan bab baru akan dibuka bukan lagi soal Israel dan Palestina, tapi tentang apakah umat manusia benar-benar pantas menyebut dirinya beradab. Karena di saat satu rudal nuklir dilepas, tidak ada lagi ideologi, tidak ada lagi sekutu, tidak ada lagi narasi. Yang tersisa hanyalah cahaya putih yang membakar semua argumen, dan keheningan yang tak akan bisa diceritakan oleh siapapun.